Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria Sinulinga dengan nomor induk mahasiswa 86029646 dari Universitas Terbuka Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas 2 Tuton sesi 5 dari Ibu Tutor Citra Aulia Uslifa MPD. Oke, baik, saat ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari Ibu Tutor yang berjudul dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sudah tertera di papan tulis peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, banyak yang mengira bahwa filsafat ilmu itu rumit dan jauh dari dunia pendidikan. Padahal filsafat ilmu adalah pondasi dari yang membuat ilmu pendidikan menjadi jelas arahnya dan juga kuat dasarnya dan tetap memiliki nilai manfaat. Baik, saat ini kita akan menjelaskan hubungan dari arah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama adalah hubungan timbal balik antara peran filsafat ilmu bagi pendidikan. Nah, peran filsafat ilmu bagi pendidikan ialah berfungsi sebagai pengawas dan penguat. Nah, artinya apa? Artinya bahwa filsafat ilmu ini menjamin bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga memastikan bahwa tidak hanya mengajarkan teori, tapi tetap menjunjung nilai-nilai tinggi kebenaran dan juga kebaikan. Baik, yang kedua kita akan masuk ke peran pendidikan bagi filsafat ilmu. Nah, sebaliknya pendidikan ini menjadi tempat menguji dan menerapkan gagasan filsafat. Sebagai tempat menguji dan menerapkan gagasan filsafat. Oke, baik. Artinya apa? Sebagai tempat menguji dan menerapkan gagasan filsafat, itu artinya adalah melalui praktik di lapangan, konsep-konsep filsafat terus disempurnakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan manusia saat ini. Oke, baik. Saat ini kita akan masuk ke filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Sebagai pisau analisis yang artinya di mana? Mengapa disebut sebagai pisau analisis? Yaitu karena ia memiliki 3 landasan yang membedah setiap persoalan dalam pendidikan secara mendalam. Yang pertama dalam aspek ontologi. Yang pertama kita akan masuk ke ontologi seperti topik tugas 1 sebelumnya. Yang pertama adalah ontologi. Nah, di dalam ontologi, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan? Apakah hanya mencerdaskan otak atau juga membentuk kepribadian yang utuh? Ini membuat pendidikan tidak kehilangan jati dirinya. Membuat pendidikan
tidak kehilangan jati dirinya. Baik, yang kedua kita akan masuk ke epistemologi. Nah, di epistemologi ini dia menjawab bagaimana cara mengajarkan yang benar dan metode apa yang paling tepat. Ini memastikan ilmu yang disampaikan benar-benar dipahami, bukan hanya dihafal. Memastikan ilmu yang disampaikan dapat dipahami bukan hanya dihafal. Baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah aksiologi, membahas nilai dan juga manfaat. Yang artinya menjawab untuk pendidikan itu untuk apa dipelajari, apakah bermanfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Ini menjawab agar pendidikan selalu membawa kebaikan. Aksiologi ini menjadi menjaga agar pendidikan selalu membawa kebaikan. Baik, ini adalah definisi ataupun pengertian daripada filsafat ilmu sebagai pisau analisis yang mencakup dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Baik, saat ini kita masuk ke contoh penerapan nyata dalam kehidupan. Yang pertama kita masuk dalam kurikulum. Nah, berdasarkan aksiologi, kurikulum disusun tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan juga keterampilan hidup agar siswa siap menghadapi kehidupan nyata. Yang kedua, dalam proses belajar. Nah, dalam proses belajar berdasarkan epistemologi, guru menggunakan metode bervariasi seperti diskusi dan juga praktek sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, dalam kebijakan pendidikan. Nah, contoh penerapan nyata dalam kebijakan pendidikan yaitu berdasarkan ontologi. Pemerintah menerapkan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia yang utuh, bukan untuk merusak ataupun menghancurkan moral ataupun nilai-nilai yang tercakup dalam pendidikan. Baik, kesimpulan daripada materi dari tugas 2 saat ini yaitu filsafat ilmu adalah landasan yang membuat ilmu pendidikan kokoh dan juga terarah. Tanpa filsafat ilmu dan juga pendidikan hanya menjadi rutinitas tanpa tujuan jelas. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu tidak akan terwujud manfaatnya bagi kehidupan. Semoga penjelasan singkat saya ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Satria Sinulingga dari Universitas Terbuka NIM 86029646 mengucapkan terima kasih banyak.